pagi hari ini kita lebih semangat lagi. Baru minta kalian semua untuk berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Kita menyanyi lagu apa? Oke, kita menyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi jadilah. Baik, sekarang biar kalian duduk lebih leluasa dan belajar juga lebih nyaman, Pak Guru minta untuk semua atur posisi duduk lebih baik lagi dulu. Oke, sekarang posisi itu kalian sudah bagus dan Pak Guru berharap kalian dapat mengikuti pelajaran hari ini sampai dengan selesai. Perlu kegembiraan, tidak boleh ada yang ganggu temannya, tidak boleh ada yang merepotkan temannya, tidak boleh ya. Tapi kita saling mendukung supaya pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan aman dan juga lancar. Oke anak-anak, pada pertemuan sebelumnya itu kita telah belajar banyak hal tentang struktur data ya. Dan juga pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar sedikit mengenai berpikir apa? Iya betul, berpikir komputasional. Nah hari ini kita akan lebih memperdalam lagi bagian-bagian dari berpikir komputasional itu apa saja, konsep berpikir komputasional itu terdiri dari apa saja. Hari ini kita akan mempelajarinya dengan segala keterbatasan kita yang ada. Kita berharap pelajaran dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah anak-anak, Pak Guru minta pada kalian semua untuk bisa memperhatikan layar yang ada di depan ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini ya. Jadi kali pertama itu adalah peserta didik mampu memahami materi konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang berikut itu menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data struktur sederhana dengan volume yang kecil. Nah, jadi sederhananya itu adalah berpikir komputasional itu sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita pikirkan juga, tetapi kita tidak menyadari bahwa hal tersebut merupakan bagian dari berpikir komputasional. Nah, sekarang Pak Guru minta kalian semua untuk mengeluarkan buku dan juga bolpen dan letakkan di atas meja kalian masing-masing. Oke, sudah? Nah, sekarang Pak Guru akan melakukan yang namanya asesmen awal. Nah, asesmen awal ini menguji pengetahuan kalian terkait dengan materi yang akan kita dalami. Jadi sebelumnya kalian akan melihat dulu tampilan yang ada di depan layar ini. Nah, ini ada dua pertanyaan. Jadi pertanyaan yang ada ini cukup kalian tulis benar atau salah di buku kalian masing-masing dengan melihat kedua soal tersebut. Silakan. Sekarang kita akan melangkah ke pembelajaran selanjutnya. Tetap lihat di monitor ya anak-anak. Nah, jadi kita selalu bertanya-tanya apa itu berpikir komputasional. Nah, sekarang Pak Guru minta kepada Surya coba dibaca pengertian dari berpikir komputasional ini. Coba dibaca. Silakan Surya. Metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Ya, baik sekali yang dibacakan oleh Surya. Jadi berpikir komputasional itu merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan teknik berpikir komputer ya, atau teknik ilmu komputer. Jadi kita diharapkan supaya memiliki pemikiran atau pikiran kita itu sama seperti cara kerja dari komputer ya. Nah, lebih lanjutnya seperti apa yang kita harapkan. Jadi sekarang kita akan melihat pada layar berikutnya ini. Coba diperhatikan seperti yang Pak Guru telah sampaikan tadi bahwa kita pernah melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi kita tidak menyadari bahwa yang kita lakukan tersebut itu merupakan bagian dari berpikir komputasional. Nah, yang pertama yaitu merencanakan liburan. Adakah yang pernah merencanakan liburan pergi ke suatu tempat seperti itu? Adakah? Ya. Nah, pasti saat kalian merencanakan itu tidak serta-merta
langsung sudah kita jalan ke sana. Tapi pasti merencanakan itu dengan mempersiapkan hal-hal yang ingin dibawa, berapa lama kita berada di sana, kita menginap di mana, berapa malam, kita ke sana perjalanannya dengan menggunakan apa, makanan yang kita bawa supaya kita bisa mengambil saat perjalanan itu apa saja, itu pasti kita pikirkan, tahu anak-anak? Nah, itulah yang dinamakan berpikir apa? Berpikir komputasional, ya. Jadi kita diharapkan untuk memiliki pemikiran yang kritis. Kita tidak hanya merasakan hasilnya saja, tetapi prosesnya itu harus kita jalani. Nah, kemudian yang berikutnya, nah, jadi di dalam berpikir komputasional itu akan dibagi menjadi 4 konsep, ya, 4 konsep. Konsep yang pertama itu namanya apa ini? Abstraksi. Oke, abstraksi. Coba Rizky dibaca. Abstraksi merupakan salah satu dari 4 metode berpikir komputasional yang mana bertugas untuk mencari bagian penting dari suatu permasalahan. Selain itu, metode ini juga akan mengabaikan informasi yang tidak penting atau kurang elegan, sehingga memudahkan untuk fokus pada solusi. Nah, jadi untuk abstraksi ini sendiri dalam menyelesaikan masalah itu dia hanya berfokus pada hal-hal yang dianggap penting. Ya, kalau yang tidak penting itu dia tidak peduli, ya. Seperti itu. Kemudian yang berikut itu, coba. Oke, jadi dekomposisi ini salah satu yang tadi ditanyakan di mana tadi? Asesmen awal. Apakah kalian punya jawaban tadi itu dengan seperti ini atau bagaimana? Nah, ya toh. Nah, jadi dekomposisi ini dia kalau kita mau menyelesaikan permasalahan itu berarti masalah yang sangat besar, kita harus memilahnya menjadi kecil-kecil terlebih dahulu, baru masalah tersebut bisa kita selesaikan, ya. Jadi contoh banyak sekarang berikutnya lagi nih, ya. Ini adalah sebuah algoritma angka, ya. Nah, sekarang Pak Guru meminta kalian untuk secara mandiri coba kalian membaca pertanyaan di bawah ini. Apa ini? Dari kecil ke besar. Nah, silakan kalian lihat ada 9 angka ini. Coba kalian susun dari yang paling kecil sampai ke besar. Ayo, siapa yang lebih cepat? Berarti dia juaranya. Jangan menarik, kita lanjut lagi. Nah, coba berikutnya ini. Coba dibaca dulu, coba baca. Pak Karim ingin membuat rumah, langkah yang harus dilakukan. Oke, pasti kalian sudah berpikir. Seseorang atau Pak Karim dia mau membangun rumah, ya. Kira-kira langkah-langkah yang harus Pak Karim lakukan itu apa saja sehingga rumah bisa dibangun? Silakan. Tidak perlu diberitahu, tapi kerjakan di buku yang sama seperti yang tadi. Ini tantangan untuk kalian. Ayo. Menurut kalian langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Pak Karim? Ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya ini adalah apa ini? Kita akan mengerjakan LKPD. Namun sebelum kita mengerjakan LKPD, Pak Guru mengajak kita semua untuk menonton video terlebih dahulu di depannya. Oke. Hai Sobat Eksis, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Jumpa kembali dengan Kak Ella di channel Ella Eksis. Tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian semua untuk belajar tentang dekomposisi. Adik-adik Sobat Eksis, kalian pasti sudah ada dengan komputer, bukan? Ya, komputer adalah alat yang diciptakan manusia untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Kita dapat menggunakan komputer untuk mendapatkan informasi melalui internet, bahkan komunikasi dengan orang lain. Sangat canggih, bukan? Oleh karena itu, kita harus menghidupi dengan komputer dengan cara berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Agar kalian lebih mengetahuinya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Adik-adik Sobat Eksis, berpikir komputasional adalah berpikir layaknya komputer yang canggih
ketiga adalah pola. Pola yaitu sesuatu yang diulang-ulang. Abstraksi adalah proses menemukan informasi yang penting untuk menyelesaikan suatu masalah dan mengabaikan informasi yang lain yang tidak penting. Algoritma, dekomposisi, pola, dan abstraksi merupakan prinsip-prinsip yang ada dalam program komputer. Nah, kali ini kita akan mempelajari prinsip dekomposisi. Sesuai dengan pengertiannya, dekomposisi adalah proses memecahkan masalah yang kompleks menjadi tugas-tugas yang lebih kecil agar mudah untuk diselesaikan. Bagaimana ya dekomposisi itu? Nah, kita simak contoh dekomposisi dalam kegiatan sehari-hari berikut ini. Dengan menonton video tadi, aku berharap kalian sudah mempunyai bayangan tentang apa itu dekomposisi, apa itu algoritma, ya. Baik, nah untuk bagian selanjutnya ini, Pak Guru minta kepada kalian semua untuk duduk dalam bentuk kelompok, ya. Silakan bentuk kelompok sebanyak 4, bagian sini satu kelompok, di sini satu kelompok, di sini satu kelompok, dan di sana satu kelompok. Kemudian Pak Guru akan membagikan kalian ke LKPD untuk dikerjakan dalam kelompok. Silakan. Oke, baik anak-anak, kalian sudah duduk dalam bentuk kelompok. Sekarang tolong perhatikan di sini dulu. Jadi ini ada LKPD. Jadi nanti Pak Guru akan bagi kepada setiap kelompok. Nah, untuk mengerjakannya, jangan lupa kalian tulis nama dan juga anggota kalian yang ada di salah satu kelompok tersebut di bagian paling atas, ya. Kemudian baca petunjuk soalnya, mengerjakannya bagaimana. Jadi nanti silakan diskusikan dalam kelompok, dan bila ada kesulitan tanyakan ke Pak Guru, ya. Pak Guru akan membantu kalian. Tidak boleh ribut dan tidak boleh mengganggu sesama kelompoknya, tidak boleh, ya. Seperti itu, oke? Oke, langkah pertama silakan dulu kalian menuliskan nama-nama kelompok, ya. Oke, silakan. Oke, baik anak-anak. Untuk diskusi kelompoknya sudah selesai. Sekarang Pak Guru minta masing-masing kelompok untuk maju ke depan lalu mempresentasikan atau menyampaikan hasil dari diskusi kalian, ya. Oke, siapa yang mau maju dulu? Ada kelompok mana? Kelompoknya Rizky. Oke, silakan kelompoknya Rizky maju. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Rizky. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kelompok 1. Susunlah angka berikut dari besar sampai kecil. 1082, 1640, 2342, 3121, 3938, 4832, 5042, 8038, 9028, 9193. Susunlah masalah dan cara menyampaikannya supaya dapat berpikir bila sampah di lingkungan sekolah. Di kanan kiri adalah 2 murid yang sangat peduli dengan sampah di lingkungan sekolah. Setiap hari mereka selalu membuat sampah yang ada di lingkungan sekolah yang terlalu tanggung jawab. Sampah yang telah diambil akan mereka pisahkan sesuai dengan jenis sampah yakni organik dan anorganik. Sampah yang menjadi langgaran tingkat dan tinggi adalah botol plastik, sisa buah-buahan dan juga sisa makanan. Semua guru sangat senang dengan tulisan kedua murid tersebut. Akhirnya kepala sekolah melalui kebijakan untuk setiap pagi semua warga sekolah wajib mengumpul sampah dengan slogan gerakan 1 orang 1 sampah. Sampah organik, sisa buah-buahan, sisa makanan, anorganik, botol.
kalian terkait dengan materi yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi Pak Guru akan membagikan soal masing-masing orang satu ya. Nanti tolong dikerjakan, kemudian dikumpulkan kembali kepada Pak Guru ya. Ini soal ini. Oke, baik. Sekarang Pak Guru minta semuanya untuk melihat atau menghadap ke depan. Nah, jadi seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini sudah kita lalui bersama, dan sekarang Pak Guru ingin bertanya kepada kalian semua. Hari ini kalian mendapatkan pengalaman baru atau tidak saat belajar? Kalian mendapatkan atau tidak? Apa yang hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya? Hah? Hari ini kita belajar dengan menggunakan apa sehingga kalian lebih senang hari ini? Bisa dengan layar monitor. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Bisa langsung melihat materi langsung di depan, bisa menonton video. Itu kalian senang atau tidak? Kalian bisa lebih menerima materinya atau tidak? Bisa. Oke, sekarang Pak Guru mau tanya lagi. Nah, untuk di akhir pelajaran ini, karena tadi kita sudah memulainya dengan berdoa, maka sekarang kita menutupnya kembali juga dengan berdoa. Ya, tadi dipimpin dari rekan kita dari agama Protestan. Hari ini atau sekarang Pak Guru minta dari Islam. Satu orang maju untuk memimpin kita berdoa. Biar ada keberagaman dalam kelas kita. Ayo, yang Islam salah satu orang maju berdoa. Pembelajaran ini doa. Doa yang saya bawakan dari teman saya, teman-teman yang tidak lain bisa mengucapkan doa baik. Baik, terima kasih Isna yang telah memimpin kita berdoa. Dan anak-anak pelajaran hari ini Pak Guru akhiri, dan selamat pagi untuk semuanya. Standing dan terbang.